Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Kita masuk ke bab berikutnya. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu ma yustahabbu lil alimi idza su'ila ayyun nasi a'lamu. Bab keterangan apa yang disunnahkan untuk seorang alim idza su'ila, apabila ditanya, ayyun nasi a'lamu, manusia mana yang paling tahu. Dibawakan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah cerita tentang Musa alaihi salam dengan Khidir alaihi salam. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dari Ubay bin Ka'ab yang Allah telah meridai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, qama Musa an-nabiyyu khatiban fi bani Israila. Nabi Musa berdiri sebagai khatib di hadapan Bani Israel. Fasu'ila ayyun nasi a'lamu, maka Nabi Musa ditanya orang mana yang paling alim, paling berilmu. Faqala ana a'lamu, maka Nabi Musa menyatakan, akulah orang yang paling alim, akulah orang yang paling berilmu. Fa'ataballahu alaihi, maka Allah cercab Nabi Musa, idh lam yaruddal ilma ilallahi, ketika Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Tidak mengembalikan ilmu kepada Allah, yakni tidak menyatakan bahwa yang berilmu itu ialah yang diberi oleh Allah kelebihan ilmu. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah wahyukan kepada Musa, inna abdan min ibadi, bahwasanya ada seorang hamba dari hamba-hambaku, kata Allah, bimajma'il bahraini, yang dia tinggalnya di tempat yang bertemunya dua lautan. Huwa a'lamu minka, orang itu lebih alim dari engkau. Sementara Musa tadi mengatakan, aku adalah manusia yang paling berilmu. Orang yang akan kau temui ini
lebih berilmu daripada engkau. Qala ya Rabbi wa kaifa bihi, maka Musa menyatakan, wahai Tuhanku, bagaimana keadaan orang ini? Bagaimana bisa aku mencapai orang ini? Faqila lahu, maka dikatakan kepada Musa, ihmil hutan fi miktalin, engkau bawalah ikan di miktal. Miktal itu tempat membawa makanan itu. Kemudian faida faqadtahu fahuwa thamma, kalau engkau kehilangan ikanmu, maka orang tersebut yang lebih alim dari kamu itu akan berada di sana, di tempat di mana ikanmu hilang. Fantalaqa wantalaqa bifatahu Yusha bin Nun, maka berangkatlah Musa dan berangkat pula bersamanya seorang pemuda yang bernama Yusha bin Nun. Wa hamala hutan fi miktalin, dan keduanya membawa ikan yang dibawa di tempat makanan. Hatta kana inda sakrati, sampailah keduanya di bawah batu besar. Wada'aha ru'usahuma fanama, keduanya meletakkan kepalanya untuk istirahat, maka keduanya pun tertidur. Wansallal hutu minal miktali, kemudian al-hut, ikan itu mengambil jalan keluar dari tempat tempat makanan itu. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, ikan itu pun akhirnya memperoleh jalan untuk loncat ke lautan, sehingga hilanglah dia. Wa kana li Musa wa fatahu ajaban, dan Musa serta pemudanya ini ada keanehan. Fantalaqa baqiyata lailatihima wa yaumahuma, akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan setelah bangun untuk berjalan di malam itu dan dilanjutkan di hari berikutnya. Falamma asbaha qala Musa li fatahu, maka ketika sampai di waktu pagi, berkatalah Musa kepada pelayannya ini, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba, beri kepada kami makan siang kami, karena kita sudah merasa letih dalam perjalanan kita ini. Walam yajid Musa massan minan nasab, dan Nabi Musa itu tidak merasakan rasa capek hatta jawazal makan alladhi umira bihi, sampai Musa itu melewati tempat yang diperintahkan Musa
untuk menemuinya. Faqala lahu fatahu, maka pelayannya Nabi Musa ini mengatakan kepada beliau, ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul huta. Ingatkah engkau ketika kita sedang berada di batu besar itu? Aku waktu itu lupa sama ikanku. Qala Musa, maka Musa menyatakan, dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang kita inginkan. Fartadda, maka keduanya pun kembali ala asarihima, menempuh jalan yang pernah dilewatinya, qasasa, untuk sampai ke tempat itu. Falamman tahaya ila sakhrati, maka ketika keduanya sampai di batu besar itu, idza rajulun musajjan bithaubin aw qala tasajja bithaubih. Tiba-tiba didapati ada seorang pria yang bertutup dengan baju thaub, baju panjang, atau dia berpakaian dengan baju thaub, jubah. Fasallama Musa, maka Musa mengucapkan salam kepada pria tersebut. Faqala al-Khidr, maka berkatalah Al-Khidr, Nabi, wa anna bi ardika salam, bagaimana bisa di bumimu ini terdapat kesejahteraan? Faqala ana Musa, maka Nabi Musa menyatakan kepada Khidir, saya ini Musa. Faqala Musa Bani Israel, maka Khidir tanya lagi, apakah Musa Bani Israel? Qala na'am, Nabi Musa menyatakan ya. Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apakah boleh saya ikut kamu, katanya Musa, untuk engkau mengajari aku dari apa yang telah diajarkan kepadamu dari kebenaran. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir menyatakan, engkau tidak mungkin bisa sabar bersamaku. Ya Musa, wahai Musa, inni ala ilmin min ilmillahi. Ini mengembalikan ilmu kepada Allah. Wahai Musa, aku ini di atas ilmu dari ilmu Allah. Allamanihi, yang Allah ajari aku dengannya. Begitu Nabi Khidir mengembalikan ilmu kepada Allah, ilmu yang ada pada dirinya kepada Allah. La ta'lamuhu anta, yang kamu wahai Musa tidak mempunyai ilmu tentang ilmu yang aku ketahui itu. Engkau tidak tahu. Wa anta ala ilmin, engkau juga mempunyai ilmu. Allamakahu Allahu la a'lamu, yang Allah ajari engkau yang aku tidak ada ilmu padanya. Aku punya ilmu yang engkau tidak ketahui, yang Allah ajarkan kepadaku tapi tidak diajarkan kepadamu. Engkau punya ilmu yang aku tidak ketahui, yang diajarkan kepadamu oleh Allah dan tidak diajarkan kepadaku. Qala satajiduni insya'allahu sabiran
wala a'siya laka amra. Khidir Nabi Musa menyatakan kepada Khidir, engkau wahai Khidir akan mendapati aku insyaallah orang yang sabar, dan aku tidak akan membangkang kepada perintahmu. Fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahri. Maka Nabi Musa dan Nabi Khidir kedua-duanya melanjutkan perjalanan. Keduanya berjalan di pinggir laut, di pantai. Laisa lahuma safinatun. Kedua-duanya tidak punya perahu. Famarrat bihima safinatun. Maka lewatlah di depan keduanya itu satu perahu. Fakallamuhum ayahmiluhuma. Maka dia diajak bicara orang yang di perahu itu untuk diminta untuk membawa keduanya. Fa'urifal Khidir, ternyata orang-orang di perahu itu tahu bahwa yang minta naik itu adalah Nabi Khidir. Fahamaluhuma bighairi naulin. Maka mereka pun orang-orang di perahu itu membawa Nabi Khidir dan Nabi Musa bighairi naulin, tanpa ongkos. Faja'a usburun fawaqa'a ala harfis safinati. Ketika di perjalanan datanglah seekor burung, yang burung itu hinggap di pinggir perahu tersebut. Fanaqara naqratan aw naqrataini minal bahri. Terus burung itu mematuk, naqara naqratan, mematuk satu patukan atau dua patukan ke laut. Faqala al-Khadiru, maka berkata Nabi Khidir, ya Musa, wahai Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillahi. Tidaklah berkurang dari ilmu Allah dengan diajarkan kepadaku dan kepadamu itu, illa kanaqrati hadal usfuri fil bahri, kecuali kurangnya ilmu Allah itu seperti patukan burung ini di lautan. Ilmu Allah seperti lautan, sedangkan yang diberikan kepada kita hanya air laut yang menempel pada paruh daripada burung itu. Fa'amad al-Khadiru ila lawhim min alwahi safinati fanaza'ahu. Setelah itu Khidir kemudian menuju ke satu papan daripada papan-papan perahu itu, terus dicabut papan itu. Faqala Musa, maka Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, qaumun hamaluna bighairi naulin. Mereka itu adalah kaum yang mau membawa kita tanpa ongkos, gratis. Amat
balagta ila safinatihim, kok kamu masih juga mengambil tindakan kepada perahu mereka, faqaraqtaha litughriqa ahlaha, untuk kemudian engkau gelobangi perahu itu sehingga akan terancam tenggelam penumpangnya. Qala, Nabi Khidir menyatakan, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah aku telah katakan sebelum ini kepadamu, hai Musa, bahwa kamu tidak mungkin akan bisa sabar bersamaku? Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Musa menyatakan, jangan engkau menghukum aku dalam perkara yang aku telah lupa, dan jangan engkau menyeret aku dalam urusanku ini kepada kesulitan. Fakanatil ula min Musa nisyanan. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang pertama, kejadian pertama Nabi Musa lupa dengan ketentuan semula tadi. Fantalaqa fa idza bi ghulamin yal'abu ma'al ghilmani. Terus Nabi Khidir melanjutkan perjalanan, dan Nabi Khidir dan Musa keduanya melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba didapati seorang anak muda yang sedang bermain dengan anak-anak muda yang lainnya. Fa'akhadhal Khadiru bi ra'sihi min a'lahu. Tiba-tiba kemudian Nabi Khidir mengambil kepala anak muda ini dari arah atas. Faqtala'a ra'sahu biyadih. Terus dicabut kepalanya itu dengan tangannya. Dibunuh. Faqala Musa aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Musa mengatakan, "Duh, apa pantas kamu membunuh satu jiwa tanpa karena dia membunuh yang lainnya?" Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Khidir, bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa sesungguhnya engkau tidak bisa sabar bersamaku. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istaf'ama ahlaha. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan sampai mendapati satu desa yang penduduknya ketika diminta makan oleh keduanya, fa'abau ayyudayyifuhuma, mereka tidak ada yang mau untuk menjamu keduanya. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyang qabba, maka keduanya mendapati di desa itu satu tembok yang hampir saja roboh. Qala al-Khadiru biyadihi, maka Nabi Khidir bergerak dengan tangannya, mengisyaratkan dengan tangannya, fa'aqamahu, sampai akhirnya keduanya menegakkan kembali tembok rumah itu. Faqala Musa law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Penduduknya bakhil kayak gini, ya sudah, kalau gitu kita seandainya kamu mau, kita minta ongkos saja pada penduduknya ini. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Maka Khidir menyatakan, ini adalah perpisahan antara aku dan engkau. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam
menyatakan, memberi komentar kepada cerita ini, yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Musa. Lawaditna law sabara hatta yuqaffa alaina min amrihima. Sungguh kita ingin seandainya Nabi Musa itu sabar, nggak tanya-tanya, sehingga bisa diceritakan kepada kita bagaimana kelanjutan perjalanan keduanya, sehingga tidak berpisah. Begitu komentar Nabi. Ini adalah cerita ringkas. Riwayat ini cerita ringkas. Ya, cerita yang lebih lengkap lagi itu dibawakan dalam riwayat Muslim dan juga riwayat lain. Dari apa yang telah diceritakan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi, ya, tentang peristiwa ini antara Musa dengan Khidir. Cuman di dalam Al-Quran tidak disebutkan nama Khidir, abdan min ibadiyas salihin. Disebutkan seorang hamba dari hamba-hambaku yang soleh. Tidak disebutkan Khidir. Kemudian ikhtilaf para ulama apakah Khidir ini nabi atau orang soleh. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mentarjih, menguatkan pendapat bahwa Khidir itu adalah nabi. Jadi tidak mungkin nabi belajar ilmu setelah dia jadi nabi dari yang bukan nabi. Ya. Dan lagi Nabi Khidir menyatakan, Allah mengajari aku apa yang tidak diajarkan kepadamu, hai Musa, dan Allah mengajari engkau ilmu apa yang tidak diajarkan kepadaku. Jadi sama-sama nabi. Tetapi Allah tegas menyatakan Khidir ini lebih alim daripada Musa. Dari cerita ini Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menukilkan keterangan para ulama bahwa dari sini menunjukkan belum tentu orang yang lebih banyak ilmunya itu berarti lebih utama daripada orang yang lebih rendah ilmunya. Karena Nabi Musa jelas lebih utama daripada Nabi Khidir. Karena apa? Nabi Musa ulul azmi, termasuk dari nabi-nabi ulul azmi. Ya. Ulul azmi itu Nuh alaihi salam, kemudian Ibrahim alaihi salam, kemudian Musa alaihi salam, kemudian Isa alaihi salam, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khidir tidak masuk dalam ulul azmi. Ya. Jadi Musa lebih alim daripada Khidir lebih alim daripada Musa, tetapi keutamaannya Musa lebih utama daripada Khidir. Ya. Nah, begitulah kita diberi cerita oleh Nabi yang di sini Al-Imam Al-Bukhari menekankan kepada satu adab sopan santun, bahwa seorang yang berilmu
Kalau ditanyai siapakah orang yang paling berilmu, kembalikan itu kepada Allah. Allah yang lebih tahu tentang siapa yang berilmu. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Begitu. Mestinya demikian. Ya, karena Nabi Musa dicerca oleh Allah ketika Nabi Musa menyatakan ana a'lamun nas, aku adalah orang yang paling berilmu daripada manusia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah kita baca kemarin, ana a'lamukum billah, mengatakan aku lebih berilmu dari kalian itu tentang Allah. Wa atqakum, dan aku adalah orang yang paling bertakwa dari kalian. Ini apa bedanya dengan pernyataan Musa yang mengatakan ana a'lamun nas? Ya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membatasi aku yang paling berilmu dari kalian yang hadir di situ. Kalau Musa, ana a'lamun nas, aku adalah manusia yang paling berilmu, seluruh manusia yang paling berilmu adalah aku. Nah, ini yang dicerca oleh Allah, sedangkan pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pendidikan beliau kepada murid-murid beliau. Ya. 6. Babu man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisan. Bab keterangan bolehkah bertanya atau tentang kebolehan bertanya kepada seorang alim, seorang yang berilmu, dalam keadaan si alim itu duduk sedangkan yang tanya berdiri. Bolehkah demikian? Atau kebolehan bertanya dengan cara seperti itu? An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dari Abi Musa yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pria mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, perang yang mana yang dikatakan fi sabilillah, di jalan Allah? Perang yang mana yang dikatakan di jalan Allah? Fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan. Karena dari kami ada yang berperang karena marah, dan ada pula dari kami yang berperang karena hamiyah, solidaritas. Solidaritas kesukuan, solidaritas pertemanan, solidaritas gerombolan, dan sebagainya. Hamiyah. Ini yang mana yang dikatakan perang di jalan Allah? Faqala, maka Nabi memberikan definisi, keterangan. Perang mana yang dikatakan, dikategorikan di jalan Allah? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar agama Allah dijunjung tinggi, maka
yang demikian itulah dikatakan perang di jalan Allah. Tujuannya ialah agar agama Allah dijunjung tinggi. Menjunjung tinggi kehormatan agama Allah. Perang dengan tujuan demikian, ini fisabilillah. Ya, perang di dalam membela kehormatan kaum muslimin. Ini menjunjung tinggi agama Allah. Hubungan kita dengan mereka yang dianiaya adalah semata-mata kita sama-sama muslim. Ini adalah perang di jalan Allah karena ingin menjunjung tinggi agama Allah, kewibawaan agama Allah. Nah, yang demikian inilah dikatakan tujuannya ialah untuk menjunjung tinggi agama Allah. Seandainya personel TNI dan Polri yang muslim itu berangkat ke Aceh dengan niat adalah untuk menjunjung tinggi agama Allah, memerangi pemberontak GAM, maka mereka fisabilillah. Tapi kalau semata-mata untuk kebangsaan negara, itu tidak ada nilainya apa-apa. Ya matinya mati biasa kalau terbunuh. Ya. Tapi kalau untuk menjunjung tinggi agama Allah, memerangi pemberontak, maka mereka insya Allah syahid. Juga yang memerangi pemberontak-pemberontak lain di Papua atau di Maluku, bila diikhlaskan adalah untuk memerangi para pemberontak yang di dalam hukum Islam mereka itu hukumnya apa? Diperangi. Ya, fisabilillah itu. Ya. Nah, jadi sama-sama perang, sama-sama menghadapi risiko kematian, sama-sama menghadapi musuh, tapi yang membedakan ialah niatnya. Ya, nah. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, baina ana amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khirabil Madinati, di kampung yang telah rusak di pinggir kota Madinah. Khirabil Madinah, kampung yang telah kharab, telah rusak, penduduknya sudah meninggalkannya, rumah-rumah di situ sudah roboh, di pinggir kota Madinah. Wa huwa yatawakka ala asibin ma'ahu, dan Nabi dalam keadaan bertekan pada tongkat yang dibawa bersama beliau. Famarra binafarin minal Yahudi, maka Nabi lewat di sekelompok orang-orang Yahudi. Faqala ba'duhum li ba'din, maka berkatalah sebagian mereka orang Yahudi itu kepada sesama temannya, sesama Yahudi, saluhu 'anil ruh,
Coba tanyai dia tentang ruh. Faqala ba'duhum la tas'aluhu la yaji'u fihi bi syai'in takrahunahu. Jangan kamu tanya tentangnya, jangan kamu tanyai dia tentangnya. Jangan sampai dia membawakan jawaban yang kalian tidak senang dengannya. Jawabannya benar, terus kalian tidak senang dengannya. Faqala ba'duhum la nas'alanna. Sebagian lagi bilang, tidak, kita akan tanya dia. Faqama rajulun minhum, maka berdirilah salah seorang dari mereka. Faqala ya Abul Qasim, marruh. Wahai Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marruh, ruh itu apa? Fasakata, Nabi diam. Faqultu, maka aku katakan, katanya Ibnu Mas'ud, aku katakan, aku beritahukan kepada orang-orang Yahudi itu, innahu yuha ilaihi, dia Nabi itu sedang mendapatkan wahyu. Faqumtu, maka aku pun berdiri. Falamman jala anhu, maka ketika telah injala anhu, telah jelas bagi beliau, selesai menerima wahyu, qala, Nabi membacakan ayatnya yang baru saja turun. Yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utu minal ilmi illa qalila. Ini qiraah lain. Wa ma utu minal ilmi illa qalila. Sedangkan qiraah Hafs yang ada pada mushaf kita, wa ma utitum, ya, minal ilmi illa qalila. Surat Al-Isra ayat ke-87. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang ruh. Katakanlah, jawablah pertanyaan itu, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan mereka tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya. Ini menunjukkan kepada kita contoh Nabi tidak menjawab satu pertanyaan kecuali bila sangat mengerti jawabannya. Kalau tidak mampu menjawab, diam beliau sampai turun wahyu. Kalau tidak tahu, beliau diam. Kemudian babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyatan alla yafhamu. Bab keterangan tentang bagaimana orang mengkhususkan kepada satu kaum dengan satu ilmu, tidak diajarkan kepada kaum yang lain, karena tidak suka untuk timbul kesalahpahaman. Jadi boleh mengkhususkan satu kaum dengan satu ilmu karena levelnya kaum itu memang lebih tinggi,
dan tidak diberikan kepada kaum yang lain karena level keilmuannya lebih rendah. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas yang Allah telah meridhai beliau bahwa beliau menyatakan, kana Mu'adzun radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala rahli. Pernah Mu'adz membonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangannya. Faqala ya Mu'adz, maka Nabi memanggil, wahai Mu'adz. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Mu'adz menyatakan labbaik ya wahai Rasulullah, wa sa'daik, dan engkau berbahagia. Qala ya Mu'adz, Nabi manggil lagi, wahai Mu'adz. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik, salatan. 3 kali dipanggil-panggil seperti itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'alan nari. Kata Nabi, tidaklah ada seorang pun yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia ucapkan sidqan min qalbi, jujur benar-benar dari hatinya. Illa harramahullahu 'alan nar, kecuali mesti Allah haramkan dia atas api neraka. Allah haramkan dia dari atas api neraka, yakni dia akan dilindungi oleh Allah dari api neraka. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihin nasa fayastabshirun. Anas menyatakan, wahai Rasulullah, bolehkah aku beritahukan kepada manusia sehingga mereka bergembira dengan berita yang demikian ini? Qala idzan yattakilu. Kata Nabi, kalau sampai ini diberitakan kepada orang, maka sangat dikhawatirkan orang-orang akan yattakil, menyandarkan kepada berita keutamaan ini, sehingga meninggalkan semangat berlomba-lomba untuk beribadah. Wa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman. Dan Mu'adz bin Jabal memberitakan hadis ini menjelang wafatnya ta'assuman, karena takut dosa. Dosa menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan ilmu. Mu'adz menyampaikan kepada muridnya yang telah dididiknya berpuluh tahun. Dan menyampaikannya menjelang wafat karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Nah, kita lihat di sini Rasulullah mengkhususkan Mu'adz dalam hal ilmu, tapi tidak diberikan hal ini kepada yang lainnya. Rasulullah larang Mu'adz untuk menyampaikan hal ini kepada yang lainnya.
Di sini menunjukkan pada kita tidak semua ilmu itu disampaikan pada orang. Apalagi mengandung fitnah. Resiko fitnah, orang itu akan rusak agamanya gara-gara salah paham. Belum waktunya dapat ilmu tentang itu, kemudian dapat ilmu tentang itu, ya, maka ini akan menjadi fitnah, ya. Nah, karena itu menyampaikan ilmu memang harus mempertimbangkan keadaan mad'u, keadaan orang yang didakwai, ya. Tidak asal jeplak begitu saja, asal mangap mulutnya begitu nyampaikan ilmu. Nah, mutiara itu kalau diberikan kepada babi ya keliru kan. Nah, mutiara itu diberikan kepada orang yang mengerti nilai mutiara itu. Ya. Nah, jadi menyampaikan ilmu itu harus melihat-lihat dulu keadaan orang yang akan disampaikan padanya ilmu itu. Ya. Orang dalam keadaan zani kabir, hidung belang, tukang zina sanasi, dalam keadaan sholatnya nggak karuan, 5 hari nggak sholat, sehari sholat, dalam keadaan masuk keluar dukun cari jimat, orang bejat kayak gitu. Masa disampaikan ilmu tentang sunnahnya ta'adduduz zaujat, sunnahnya berpoligami. La ilaha illallah. Ini apa-apaan ini? Hah? Nah, sampaikan dulu yang terpenting kepada dia, yaitu tauhid. Nah, bahaya syirik dan keutamaan tauhid, agar dia mempunyai semangat iltizam, semangat untuk taat kepada agama, merubah hidupnya, meninggalkan para dukun-dukun itu tadi, terus kembali kepada tauhid, kemudian menegakkan sholat 5 waktu, meninggalkan kemaksiatan dalam keadaan sudah multazim demikian. Tentu ilmu yang belum disampaikan kepadanya itu bisa disampaikan berikutnya, kan begitu. Jadi lihat-lihat keadaan orang, ya, menyampaikan ilmu itu. Karena memang tujuan ilmu itu ialah untuk mendidik orang, untuk merubah orang dari keadaan jelek kepada baik. Bukan semata-mata alih informasi, tetapi tarbiyah, mendidik orang. Ya, mengajak dia dari kejahilan kepada ilmu. Nah, kenapa? Ya, pertama orang itu diajari tauhid, dan tentunya orang itu diajari sesuai dengan keadaannya. Kalau memang kelemahan dia itu tauhid, diajari tauhid. Setelah diajari tauhid, apalagi kelemahan dia? Sholatnya nggak karuban, ajari sholat. Sholatnya bagus, tapi baca Qur'annya nggak karuan, ajari baca Qur'an. Dan begitu selanjutnya, apa yang kurang pada dia,
seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnya berangkat berdakwah ke negeri Yaman. Innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Fa awwalu ma tad'una ilaihi faltakun awwalu ma tad'una ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka yang pertama kali kamu ajarkan kepadanya ialah pertama kali yang kamu dakwai dia ialah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa inhum ata'uka fi dzalik famurhum bis-shalah. Kalau mereka mentaati kamu dalam hal itu, maka perintahkan mereka untuk sholat dan selanjutnya. Ya, sekarang kalau mad'unya kaum muslimin, apa kelemahan pada dia itu? Kelemahan pada dia itu ialah dalam hal tauhid. Ajari tauhid. Sambil mengajari tauhid, ketika dia sudah menunjukkan sikap semangat iltizam, semangat untuk beramal dengan agama, lihat kelemahan dia itu apa. Ya, sesuai dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada dia. Babul haya'i fil ilmi. Bab keterangan tentang al-haya fil ilm. Apakah boleh malu dalam perkara ilmu? An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Salamah, istri Nabi, yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau telah menyatakan, Ja'at Ummu Sulaim radhiyallahu anha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Ummu Sulaim, seorang sahabiyah, datang kepada Nabi. Faqalat, maka Ummu Sulaim menyatakan, Ya Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haqqi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idha talamat. Apakah atas wanita itu wajib untuk mandi apabila dia bermimpi basah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ra'atil ma'a. Jawabannya ialah apabila wanita itu melihat air atau bekas air pada celana dalamnya, bangun tidur basah, itu berarti dia mimpi basah, maka wajib untuk mandi. Faghattat Ummu Salamah yakni wajhaha. Ummu Salamah mendengar itu menutup mukanya, padahal istri Nabi. Malu. Wa qalat ya Rasulullah, sambil menutup mukanya terus tanya Ummu Salamah, wahai Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah, apakah perempuan juga mimpi basah? Qala na'am, daribat yaminuki fabima yushbihuha waladuha. Ya tentunya. Terus dihardik oleh Nabi, daribat yaminuki. Lalu kalau tidak wanita itu mimpi basah, lalu bagaimana bisa anak itu mempunyai keserupaan
Ya, keserupaan itu dengan ibunya adalah karena kata Nabi, bila bila mani perempuan itu dalam berjima keluar lebih dulu daripada mani daripada pria suami, maka anak itu akan lebih menyerupai ibunya. Bila mani ayahnya lebih dulu, maka anak itu akan menyerupai ayahnya. Jadi Ummu Salamah menganggap wanita itu tidak keluar mani. Nabi menjelaskan, ya keluar mani. Dan Ummu Salamah merasa heran, kok ada perempuan mimpi basah. Nabi mengatakan, ya perempuan juga sama dengan pria, yaitu mimpi basah. Dari berita ini menunjukkan, pertama, penegasan Ummu Sulaim kepada Nabi. Ummu Sulaim karena bukan istrinya Nabi, mau tanya tentang perkara di sekitar kemaluan. Maka Ummu Sulaim memberi mukaddimah, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari perkara yang hak. Mengapa? Karena Nabi ini lebih pemalu dari perawan pingitan. Maka Ummu Sulaim menegaskan kepada Nabi, saya ini tanya tentang perkara yang menyangkut syariah, bukan lain-lainnya. Sehingga Nabi pun menjawab dengan tegas. Ya, tidak boleh ada malu di dalam perkara kebenaran. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Nabi ditanyai di depan Aisyah. Kalau ini di depan Ummu Salamah. Nabi ditanyai demikian oleh wanita lain di depan Aisyah Ummul Mukminin. Kata Aisyah menghardik wanita itu, tidakkah kamu malu di hadapan Nabi kok tanya begitu? Rasulullah menyatakan, ya Umma Abdillah, la haya'a fil haq. Tidak boleh ada malu dalam perkara al-haq. Begitu. Ya. Jadi pembahasan perkara syariah itu kadang-kadang menyangkut perkara-perkara yang orang malu untuk mengucapkannya, itu tidaklah ada halangan sama sekali. Ya. Nah, kadang-kadang perkara kamar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk sama Aisyah, ditanyai oleh seseorang, ya Rasulullah, saya berjima dengan istriku, terus saya berhenti berjima dalam keadaan belum sempat keluar mani. Bagaimana ini hukumnya ya Rasulullah? Rasulullah mengisyaratkan, dan aku telah berbuat dengan ini, yakni dengan Aisyah, dan kami mandi walaupun tidak keluar mani. Para ulama menyatakan di sini menunjukkan kalau perkara itu menyangkut ketentuan hukum-hukum syariah, ya tidak ada masalah untuk menerangkan secara tuntas perkara-perkara yang kalau dibicarakan begitu saja itu saru, malu orang. Seperti pembahasan tentang hadis idzal taqal khitanan fa alaihil ghusl, apabila berjumpa dua kemaluan maka wajib mandi.
berjumpanya itu bagaimana? Dibahas oleh para ulama. Perjumpaan yang mana yang dikatakan wajib mandi itu? Sebab masalahnya hukum syariat. Pembahasan ikhtilaf para ulama, ada perjumpaan dalam bentuk saling bersentuhan, maka itu sudah wajib mandi. Ada pembahasan, oh tidak, kalau cuma begitu baru dikatakan mandi, kalau sudah kepala kemaluan itu telah masuk padanya maka berarti wajib mandi. Begitu panjang pembahasan itu, dan tidak ada masalah karena memang perkara yang menyangkut hukum. Demikian pula pembatal puasa. Dilarang dalam berpuasa itu untuk berjima dengan istrinya. Berjima itu ialah dalam pengertian di mana kemaluan suami masuk kepada kemaluan istri. Adapun bermesrahan semata tidak dikatakan jima. Maka dibahas oleh para ulama yang dikatakan jima itu apa, sehingga orang itu dikatakan telah melanggar larangan apa? Larangan puasa. Ya. Nah, begitu hukum syariah. Tidak ada malu di dalam pembahasan yang memang harus diselesaikan kedudukan hukumnya masing-masing. Babu man istahya fa amara ghairahu bis-su'ali. Bab keterangan adanya orang yang malu untuk menanyakan satu perkara, kemudian dia memerintahkan orang lain untuk tanya kepada Nabi. An Ali radhiyallahu anhu qal, dari Ali yang Allah telah meridai beliau, Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaminya Fatimah Az-Zahra, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini, kuntu rajulan madda'an, aku adalah pria yang suka keluar madhi. Air madhi yaitu air syahwat, bukan mani. Madhi itu air yang encer, yang sedikit keluarnya ketika syahwat sedang menaik dan agak lengket dan keruh. Nah, ini najis madhi. Nah, Sayyidina Ali menyatakan, aku adalah pria yang suka keluar madhi karena besar nafsu. Fa'amartul Miqdad, maka aku perintahkan kepada Al-Miqdad ayat ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada Nabi tentang masalah ini. Fasa'alahu, maka Miqdad menanyakan hal ini kepada Nabi. Bagaimana ya Rasulullah, ada orang yang banyak keluar madhi, yang ini adalah najis. Lalu bagaimana ini? Faqala fihil wudu, Nabi menyatakan wajib padanya berwudu, tidak mandi, mencuci kemaluannya kalau mau sholat, kemudian berwudu. Ya tentunya ganti pakaian dalamnya yang terkena najis tersebut.
Ya. Kenapa kok Ali bin Abi Thalib malu tanya kepada Nabi? Karena Ali adalah menantu Nabi, suaminya putri Nabi. Malu mau tanya dan diwakilkan kepada orang lain. Malu dalam perkara yang demikian tidak menghalangi orang itu dari ilmu, maka itu boleh. Jadi malu yang dilarang itu ialah kalau menghalangi orang itu dari ilmu, akhirnya menafsirkan sendiri, membuat hukum sendiri, ngawur itu. Itu malu yang tercela. Gara-gara mau tanya malu, akhirnya bikin tafsiran sendiri. Itu tidak boleh. Ya. Babu zikril ilmi wal futya fil masjid. Bab keterangan dibicarakannya ilmu dan fatwa di masjid. Masjid juga dipakai untuk mengajarkan ilmu. Di samping dipakai untuk menegakkan sholat berjamaah 5 waktu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, anna rajulan qama fil masjidi, ada seorang pria berdiri di masjid. Faqala ya Rasulullah, maka orang ini menyatakan, wahai Rasulullah, min aina ta'muruna an nuhilla, dari mana engkau perintahkan kami untuk berihram, an nuhilla, bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mulai talbiyah pakai pakaian ihram. Dari mana asalnya? Dari mana tempat yang engkau perintahkan kami untuk mulai pakai pakaian ihram? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yuhillu ahlul madinati min Dzul Hulaifah. Orang-orang yang datang dari Madinah mau masuk Mekah untuk umrah atau untuk haji, itu mulai bertalbiyah, mulai memakai pakaian ihram dari miqat makan namanya Dzul Hulaifah. Sekarang dinamakan oleh orang-orang Abar Ali. Namanya yang benar ya Dzul Hulaifah. Miqat bagi orang Madinah. Wa yuhillu ahlu Syami minal Juhfah. Orang yang datang dari arah Syam itu masuk ke Mekah dari Al-Juhfah. Miqat namanya Al-Juhfah. Wa yuhillu ahlu Najdin min Qarnin. Sedangkan orang Najd itu miqatnya dari Qarnil Manazil. Wa yuhillu qala Ibnu Umar, dan berkata Ibnu Umar, wa yaz'umuna anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan bahwa Nabi telah berkata, wa yuhillu ahlul Yamani min Yalamlam. Yalamlam nama tempat juga.
Dan Nabi mengatakan bahwa orang yang datang dari arah negeri Yaman mulai mikotnya dari Yalamlam. Ya. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan Ibnu Umar menyatakan, walam afqah hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan aku tidaklah mengambil pengertian tentang ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi dari orang lain, yang orang lain itu mendapat berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu miqat. Pertanyaan ini diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di masjid. Itu menunjukkan boleh untuk menjadikan masjid sebagai tempat penyampaian ilmu, dijadikan kelas. Masjid ya menyampaikan ilmu padanya. Mau dibilang kelas, mau dibilang apa, ya, ilmu yang disampaikan di masjid yaitu ilmu kitab wa sunnah. Ya, mengajari orang baca tulis huruf-huruf Al-Quran, untuk membaca Al-Quran di masjid juga. Ya, nah, nanti kita akan bahas di bab haji, kitabul hajj, bahwa akibat daripada permasalahan diabaikannya sunnah ini, banyak orang menunaikan umrah dan haji mengabaikan masalah miqat ini. Ya, kalau dari Indonesia berarti dari arah Yaman kita masuknya ke Baitul Haram, berarti kita masuknya dari Yalamlam. Maka kita mulai miqatnya dari Yalamlam. Loh, ini soalnya naik pesawat, jadi baru turun di Jeddah, jadi kita pakai miqatnya dari airport Jeddah. Jeddah itu sudah masuk di dalam tanah haram. Terus bagaimana? Ya, sampaikan kepada pilotnya. Pak pilot, beritahu kami kalau mau masuk Yalamlam. Teknologi bisa yang demikian itu. Begitu kita sudah mau masuk, diumumkan, ini kita sebentar lagi, setengah jam lagi akan masuk ke Yalamlam. Nah, sudah segera melepas pakaian biasa, menggantinya dengan pakaian ihram di pesawat. Katanya pilotnya, Pak Ustadz, ini kalau semua satu pesawat memakai pakaian ihram di kamar mandi pesawat, Pak, mereka nanti mandi di situ bagaimana? Saya bilang mandi itu sunnah, pakai pakaian ihram itu yang wajib. Ya tapi umumkan, ya sudah sini, umumkan bahwa mandi itu adalah sunnah, maka karena kondisi kita di sini tidak boleh adanya mandi, jadi pakai pakaian ihram saja, kemudian mulai talbiyah. Jadi sesungguhnya orang membuat sulit-sulit, menggambarkan sulit-sulit tentang pakai pakaian ihram ini, padahal ini masalah ibadah. Kita naik pesawat ya
pesawat itu harus tunduk kepada peraturan kita. Seluruh isi pesawat itu adalah dalam rangka mau ibadah kok. Bukan karepnya pilotnya, ya maksudnya karepnya kita. Nah, ini yang menyedihkan, sehingga hampir seluruhnya jamaah haji atau jamaah umroh yang berangkat itu pakai pakaian ihram di Jeddah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hada jahlun. Ya. Nah, itu adalah pendapat dari Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan boleh karena darurat jadi pakai pakaian ihram di Jeddah. Ikhwani, pendapat ulama itu harus diteliti dalilnya. Tidak hanya terus pendapat langsung dipegangi. Seorang alim dari ulama menyatakan ini sunnah, ini bid'ah, harus diteliti dalilnya. Kalau memang benar, ya kita sami'na wa ata'na. Dalilnya jelas, maka sami'na wa ata'na. Dalil menyatakan miqat itu ialah yalamlam. Ini sangat jelas. Sedangkan dalilnya pendapat menyatakan Jeddah itu miqat, ini hanya ijtihad, bukan dalil. Sedangkan ijtihad bukanlah dalil. Ya. Naam. Babu man ajaba sa'ila bi aktsari mimma sa'alahu. Bab keterangan bolehnya seorang alim yang berilmu menjawab penanya lebih banyak dari apa yang ditanyakan oleh si penanya itu. Kalau memang si alim ini melihat kenyataan bahwa ini perlu disampaikan kepada dia karena memang ini penting, tapi dia tidak mengerti kalau penting, maka diberi keterangan yang lebih banyak dari apa yang dia tanyakan. Wa anhu, yani an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa ada seorang pria bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma yalbasul muhrimu, apa yang dipakai oleh orang yang muhrim? Orang muhrim yaitu yang berpakaian ihram. Kalau pria yang haram menikahi wanita itu namanya mahram. Muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Jadi jangan salah kaprah. Muhrim dipakai bukan pada tempatnya. Muhrim ialah orang yang berpakaian ihram. Tanya kepada Nabi orang ini tentang apa yang boleh dipakai oleh orang yang muhrim. Qala, Nabi menyatakan la yalbasul qamisa. Muhrim itu tidak boleh memakai qamis. Qamis, baju. Walal imamata, enggak boleh pakai imamah, ikat kepala atau tutup kepala. Walat tarawila, enggak boleh pakai sirwal. Itu celana panjang yang ada di balik pakaian thawb. Itu sirwal namanya. Enggak boleh pakai sirwal. Walal burnus,
Dan tidak boleh pula pakai burnus. Burnus itu topi yang sambung dengan baju itu burnus. Topi yang sambung dengan baju biasanya dipakai pada musim dingin. Wala sauban massahul warsu awiz za'faranu. Tidak boleh pula memakai baju yang disentuh oleh al-warsu. Al-warsu yaitu tanam-tanaman yang wangi untuk wewangian. Atau az-za'faran, salah satu daripada jenis wewangian. Dari keterangan Nabi ini banyak para ulama menyatakan berarti tidak boleh memakai baju yang berjahit. Karena tidak boleh pakai qamis, tidak boleh pakai imamah, tidak boleh pakai sirwal, tidak boleh pakai burnus, dan tidak boleh pakai wewangian ketika berihram. Fa in lam yajidin na'laini falyalbas al-khuffaini. Kalau tidak bisa dapat sendal, alas sendal yang terbuka pada punggung telapak kakinya, maka boleh, kata Nabi, memakai khuf. Khuf itu alas kaki di musim dingin, pakai dari kulit sampai menutup mata kaki. Jadi modelnya seperti kaos kaki tapi dari kulit. Nah, setelah pakai khuf, pakai sepatu biasanya. Nah, jadi kalau masuk ke masjid, sepatunya yang dibuka, khufnya tidak dibuka. Nah, ini biasa dipakai di musim dingin. Kalau tidak dapat alas kaki, kata Nabi, boleh pakai khuf, tetapi wal yaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'bain. Tetapi dipotong kulitnya itu sampai di bawah mata kaki, sehingga kelihatan mata kakinya. Begitu. Apa? Kalau sekarang sendal yang terbuka punggung telapak kakinya itu ya sendal jepit, ya, pakai begitu dalam keadaan ihram. Ya khususnya di musim panas, kalau nggak pakai alas kaki ya melonyot itu telapak kaki itu. Panasnya sampai 50 derajat itu. Na'udzubillah. Ya, kena pasir aja sudah seperti berjalan di bara api, apalagi kena aspal, ya setengah mati. Nah, jadi pakai alas kaki, tetapi tidak pakai tutup kepala, tidak imamah, tidak pula topi atau burnus atau jenisnya. Ya. Kalau pakai payung boleh saja. Ya. Payung bukan topi. Begitu. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa yang boleh dipakai oleh orang yang muhrim. Dijawab oleh Nabi, terus ditambahi lagi. Tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai khuf. Dijawabnya ini lebih daripada pertanyaan, karena memang sangat berkaitan antara
yang ditanyakan itu dengan yang tidak ditanyakan, sehingga dijawab sekaligus. Tentunya di dalam hal ini guru atau dai melihat keperluan dari orang tersebut. Dai seringnya lebih mengerti keperluan si penanya tentang ilmu, maka menyampaikan ilmu itu lebih lengkap. Ya. Nah, kita dengan demikian telah mengakhiri Kitabul Ilmi. Kita masuk kepada Kitabul Wudu. Nah, kita sudah membahas 3 kitab. Kitab itu kemarin sudah dibahas. Apa kitab itu pengertiannya? Kumpulan bab-bab. Kita sudah membahas kitab Badi'il Wahyi, permulaan wahyu. Kemudian Kitabul Iman. Kemudian Kitabul Ilmi. Sekarang kitab yang keempat, yaitu Kitabul Wudu. Berbicara tentang segala yang berkaitan dengan wudu. Para ulama memang selalu dalam meletakkan bab-bab fikih selalu memulai bab kitab thaharah, bersuci, sesuai dengan keadaan orang yang harus belajar agama. Setelah orang itu balik, apa yang harus diketahui daripada ilmu? Pertama, dia harus mengetahui tentang tauhid. Ya. Kemudian kalau sudah dia mengetahui tentang tauhid, masuk dia harus belajar tentang ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib dan segera harus ditunaikan ialah apa? Ketika orang itu balik, sholat. Nah, kaitannya dengan sholat ini ya termasuk syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Syarat-syarat sholat itu yang terpenting dalam hal ini dan utama ialah thaharah. Orang itu harus bersih dari najis, bersih dari hadas, harus mengerti yang dikatakan najis itu apa, yang tidak dikatakan najis itu apa, ya, harus mengerti bagaimana cara berwudu. Nah, itu urut-urutannya orang ketika dia telah balik harus mengerti ilmu. Ya. Nah, maka setelah pembahasan 3 kitab yang lewat itu, kita dibawa oleh Al-Imam Al-Bukhari kepada perkara yang sangat penting di dalam perkara ibadah, merupakan syarat sahnya sholat, yaitu Kitabul Wudu, perkara bab-bab berkenaan dengan wudu. Ya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari, babun la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Bab keterangan bahwa sholat itu tidak akan diterima tanpa bersuci. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawadda." Tidak diterima salatnya orang itu ketika dia berhadas sehingga dia berwudu. Qala rajulun min Hadramut, berkata seorang pria dari Hadramut. Hadramut itu salah satu wilayah di negeri Yaman paling selatan, berbatasan dengan Oman. Orang ini mengatakan, tanya kepada Abu Hurairah, "Mal hadatsu ya Aba Hurairah?" Apakah yang dinamakan hadas itu wahai Abu Hurairah? Faqala fusa'un aw duratun. Yang dinamakan hadas itu ialah fusa atau durat, yakni kentut, buang angin. Kalau tanpa suara namanya fusa, kalau pakai suara namanya durat. Dari keterangan Abu Hurairah ini tentang hadas, Abu Hurairah menyebutkan hadas yang paling ringan, yaitu buang angin, ya, yang membatalkan wudu atau yang termasuk dalam kategori hadas. Hadas itu ialah keadaan batal wudu. Jadi yang disebutkan oleh Abu Hurairah ialah hadas yang paling ringan, yang paling mungkin mengena pada semua orang. Hadas itu sebagaimana keterangan para fuqaha, ada hadas asghar, ada hadas akbar. Hadas akbar sering diistilahkan dengan janabah, junub, keadaan junub. Kalau hadas asghar, hadas kecil, itu diatasi dengan berwudu. Kalau hadas akbar itu diatasi dengan mandi junub. Termasuk haid dan nifas itu hadas akbar, harus diatasi dengan mandi junub. Ya. Maka Abu Hurairah memberi contoh. Bukan berarti perkataan Abu Hurairah ini bahwa yang namanya hadas hanya buang angin, tidak. Tetapi contohnya hadas ialah buang angin. Hadas yang lainnya, ya, apabila dia tertawa terbahak-bahak dalam sholat, maka sholatnya batal, wudunya juga batal, harus mengulangi wudu. Ya, ini perkara-perkara hadas. Tidak diterima sholat seseorang yang hadas, yang berhadas, yang batal wudunya sehingga dia berwudu, kata Nabi. Babu fadlil wudu, bab keterangan tentang keutamaan wudu. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qal, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat dalam keadaan ghurran, berkilau, muhajjalin, yang putih warnanya, min atharil wudu, dari bekas wudu. Anggota tubuhnya yang terkena air wudu itu putih berkilau-kilau nanti di hari kiamat.
Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa dari kalian yang mampu untuk memanjangkan sinarnya itu, maka hendaknya dia lakukan. Berwudu melampaui batas-batas wudu, itu namanya memanjangkan sinar. Ya, silakan lakukan. Batas wudu mencuci tangan ialah siku. Mau memanjangkan sinarnya, ya cuci sampai ketiak umpamanya. Batas wudu mencuci telapak kaki ialah mata kaki. Mau memanjangkan sinarnya, teruskan sampai betis atau sampai lutut. Ya, begitu selanjutnya. Maka yang wajib ialah sesuai dengan apa yang telah ditentukan batasnya, sedangkan yang sunnah melampaui batas itu. Babu la yatawadda'u minasyakki hatta yastayqina. Selanjutnya bab keterangan tidak boleh berwudu orang yang cuman ragu apakah saya ini batal wudu atau tidak ya. Tidak boleh dia mengulangi wudu kalau karena ragu. Itu namanya bikin seneng setan. Tidak boleh berwudu karena ragu. Oh, barangkali saya batal. Nah, ini tidak boleh wudu. Iya. Al yaqinu la yuzalu bisyakki, kata para ulama. Keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan. Yakinnya apa? Sebelum ragu itu. Yakinnya apa? Tidak batal wudu, iya kan? Sudah barusan wudu kok. Atau dia ingat wudunya tadi jam sekian, dari jam sekian sampai sekarang saya yakin tidak batal wudu. Ya, ini yakin, tidak bisa digugurkan dengan ragu. Jangan-jangan tadi saya keluar angin, jangan-jangan saya, nggak bisa. Jadi kalau ragu, kembalinya kepada yang yakin, kembali kepada keyakinan. Hatta yastayqina, kata Imam Al-Bukhari, sampai betul-betul yakin memang dia telah batal wudunya, baru boleh mengulangi wudu. Sebab kalau kamu ragu apakah kamu itu batal wudu atau tidak, terus kamu wudu, setan senang. Nah begitu, terus wudu lagi, dibisiki lagi, oh, kamu itu batal tadi, itu kelihatannya masih kurang sempurna wudumu, batal itu. Balik lagi, wudu lagi, terus wudu sampai habis waktunya. Itu setan akan senang begitu. Namanya was-was. Nah, kita lihat keterangan Nabi tentang ini. Wa an Abdullah bin Yazid Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Yazid yang Allah telah meridai beliau, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abdullah bin Yazid Al-Ansari mengadukan kepada Nabi tentang ar-rajulal ladzi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi sholati. Mengadukan tentang adanya seorang yang dikhayalkan kepadanya dalam keadaan sholat bahwa ada sesuatu yang keluar darinya.
Faqala, maka Nabi memberi nasihat, la yanfatil au la yanfarid hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Ya, jangan berpaling, kata Nabi. Jangan berpaling dari sholat, walaupun dihayalkan seolah-olah dia telah buang angin. Sampai kata Nabi dalam riwayat lain, nanti kita baca, syaitan itu meniup-niup pada lubang dubur, sehingga terasa seolah-olah ada buang angin. Kata Nabi, jangan berpaling dari sholat, tetap sholat sampai dia mendapati ada suara atau bau, baru yakin batal. Ya, supaya setan jangan senang. Nah, itu cara setan untuk membuat orang yang sholat itu serba ragu-ragu. Ya, nah demikian pula dalam perkara najis, air untuk berwudu. Wah, ini tadi terpercik satu titik tadi dengan air kencing, berarti najis serubak, buang besar-besaran, la ilaha illallah. Nah, ini juga dari godaan syaitan. Karena apa? Innal mubadzirina kanu min ikhwani syayatin. Orang-orang yang bermubadir, berboros, bersia-sia, itu saudaranya syaitan. Ya, senang setan. Ya, ini yang diharapkan. Terus dikesankan atau dihayalkan, tadi itu kemungkinan kamu tadi kencing itu ada yang terpercik itu masuk ke dalam itu, berarti najis itu. Apa? Harus dibuang. Begitu. Nabi memberi tuntunan, tidak kamu buang selama air itu tidak berubah baunya dan warnanya. Kalau baunya berubah dengan bau kencing, warnanya berubah dengan warna kencing, ya harus dibuang, itu najis namanya. Nah, jadi diberi oleh Nabi batas-batas penutup untuk syaitan tidak masuk merusakkan ibadah kita. Ya, wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.